Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak erupsi Gunung Merapi, kawasan wisata Kalitalang di Kabupaten Klaten ditutup untuk pengunjung. Jelang Ramadan, harga bawang dan cabai di Kabupaten Banyumas meroket. Warga makin tercekik karena nyaris harga semua jenis sembako naik. Kami juga akan menghadirkan ratusan karya seni Gusmus. Usai 2 pekan belajar di rumah akibat banjir, para siswa SD Negeri 2 Banjarsari di Kabupaten Pati mulai membersihkan kelas dari sisa lumpur. Para siswa dan guru di SD Negeri 2 Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tampak semangat membersihkan ruang kelas yang penuh lumpur. Mereka mengaku senang bisa kembali belajar tatap muka di sekolah setelah 2 minggu belajar daring di rumah akibat banjir. Selain siswa dan guru, sejumlah orang tua siswa ikut membantu membersihkan ruangan kelas. Kegiatannya bersih-bersih kelas, bersih-bersih lumpur, karena lumpurnya banyak daring dari rumah. Terus perasaannya kondisi seperti ini bagaimana, Dek? Sedih, nggak bisa sekolah. Senang bisa sekolah. Sejak akhir tahun 2022, sekolah ini sudah 4 kali terendam banjir. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan bisa membantu mengatasi permasalahan ini. Kan untuk pemangku jabatan, artinya beliau-beliau yang berada di atas, apalagi yang dinas terkait dengan kami, dunia pendidikan, sudilah kiranya untuk memberikan solusi atau tindakan atau evakuasi atau apa yang penting kami bisa belajar dengan nyaman, anak-anak belajar dengan nyaman. Entah itu sarana dan prasarana yang bagaimana, itu mestinya dari beliau-beliaunya sudah tahu dalam keadaan yang seperti ini bagaimana cara bertindak. Selama banjir, para siswa terpaksa belajar di rumahnya masing-masing karena ruang kelas kebanjiran. Ketinggian air lebih dari setengah meter sehingga tidak bisa digunakan untuk belajar tatap muka. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Lembaga pendidikan non-formal harus terus didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena dalam pelaksanaannya, lembaga pendidikan non-formal adalah best practice atau memiliki praktik baik. Dalam hal ini, Komisi 10 DPR RI telah membentuk panitia kerja untuk penguatan literasi yang akan segera disahkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengunjungi wisata edukasi Sakila Kerti, Kota Tegal di kawasan Pantai Alam Indah, Tegal, Sabtu sore. Komisi 10 DPR RI telah membentuk panja yang akan disahkan 14 Maret 2023. Panja ini bertugas untuk mendukung keberadaan lembaga pendidikan non-formal seperti wisata edukasi Sakila Kerti. Pembentukan panja dikhususkan untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Mengingat dari hasil survei PISA tahun 2019 yang menunjukkan tingkat literasi Indonesia berada di ranking 62 dari 70 negara. Saya kira kegiatan seperti ini, non formal ini kan ya, dan pendekatannya pakai PKBM sudah ada, tinggal didorong. Saya berkreasi sendiri-sendiri. Mungkin bayarnya pakai sampah, ada yang bayar pakai sayur, ada yang nggak usah pakai bayar, tetapi lantas apa saja yang didapat di sini. Pengelola wisata edukasi Sakila Kerti, Yuskon, mengapresiasi kedatangan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah pendidikan, perpustakaan, dan pariwisata. Alhamdulillah, saya memang pengen hadir. Jadi inilah best practice yang penyelenggaraan pendidikan masyarakat, edukasi masyarakat itu memang bagaimana kita bersinergitas dari DPR RI, terus pemerintah kota, terus para pelaksana. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikri bahwasanya penyelenggaraan pendidikan memang harus dilakukan untuk apa? Untuk memberikan pemberdayaan dan pengembangan masyarakatnya begitu.
Melalui pemberdayaan ini, Yuskon mengaku saat ini banyak pedagang dan anak pesisir yang semula kesulitan mengenyam pendidikan sudah mendapatkannya. DPRD. Sugi Hartono melaporkan dari Kota Tegal. Puluhan anggota organisasi masyarakat di Kabupaten Tegal mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar yang diselenggarakan oleh DPD, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Pelatihan bertujuan untuk memberikan pengetahuan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bencana alam. Pelatihan bantuan hidup dasar digelar di Gedung Pertemuan Wisata Kesehatan Jamu, Kabupaten Tegal. Pelatihan diikuti puluhan peserta dari unsur Ormas Banser Nahdlatul Ulama, Kokam Muhammadiyah LDII, dan para sopir ambulans desa. Materi pelatihan berupa pertolongan pertama antara lain resusitasi jantung, paru, serta pemberian nafas buatan kepada korban. Pelatihan menggunakan media boneka orang. Peserta diberikan pemahaman cara melakukan resusitasi jantung paru serta nafas bantuan dengan baik dan benar. Kegiatan BHD atau bantuan hidup dasar, bantuan dasar hidup, dan penanganan bencana. Kita melihat pada saat ini banyak kejadian-kejadian bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Maka yang dilatih dari unsur kemasyarakatan, Ormas, itu. Peserta yang telah menguasai cara melakukan bantuan hidup dasar diharapkan dapat menjadi relawan bencana dan telah siap jika sewaktu-waktu menghadapi korban kecelakaan atau bencana alam. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ribuan peserta dan seniman memeriahkan kirap Piala Adipura. Kirap Adipura tersebut disambut gegap gembita warga dan pelajar di Kabupaten Klaten yang memadati sepanjang rute kirap. Kemeriahan kirap Piala Adipura ini berlangsung di Kabupaten Klaten Minggu siang. Kirap diikuti ribuan peserta, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati, bergodo prajurit, seniman, barongsai, marching band, dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu terdapat karnaval kendaraan yang menampilkan replika Piala Adipura. Jalannya kirap diawali dari alun-alun Klaten menuju halaman kantor Bupati Klaten. Kirap ini menempuh jarak sekitar 1,5 km. Kirap Adipura disambut gegap gembita warga dan pelajar yang memadati sepanjang rute yang dilalui. Acara kirap digelar sebagai wujud syukur karena pemerintah Kabupaten Klaten mendapat Piala Adipura setelah penantian panjang selama 27 tahun. Piala Adipura terakhir diraih Klaten pada tahun 1997 lalu, sedangkan pada tahun 2016 hanya mendapat sertifikat Adipura. Kabupaten Klaten pertama kali mendapatkan penghargaan Adipura pada tahun 1997 yang dapat dilihat pada Tugu Adipura di Jalan Raya Jogja Solo. Selanjutnya pada tahun 2016, Kabupaten Klaten mendapatkan sertifikat Adipura yang kemudian setelah penantian selama 27 tahun, pada tahun 2023, Kabupaten Klaten kembali berhasil mendapatkan penghargaan Piala Adipura penilaian tahun 2022. Adipura menjadi instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Dibutuhkan proses yang panjang untuk menyiapkan seluruh titik penilaian Adipura, seperti perkantoran, sekolah, jalan perkotaan, perumahan, ruang terbuka hijau, dan bank sampah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.